Selamat pagi kawan-kawan, kakak-kakak, para guru di seluruh Nusantara. Hari ini saya mendapatkan tawaran dari Ikatan Sekretaris Indonesia Cabang Surabaya untuk diajak iur pikir dalam acara How to be Excellent in Millennial Era. Kebetulan saya diminta berdua dengan kawan, yakni seorang motivator hebat, Fuad Syahri. Beliau sangat luar biasa. Saya berusaha untuk 5 menit saja menawarkan gagasan itu. Gagasan itu antara lain adalah ini yang saya maksud. Sebenarnya hidup itu penuh pilihan. Tetapi kita harus melihat dulu ada 4 hal ketika kita memilih. Yang pertama adalah kita memiliki kemampuan melihat fakta. Fakta pada diri kita, kemampuan kita, yang kita sebut dengan ability to fact, memahami fakta. Pilihan yang berlebihan dari fakta yang ada, dari kemampuan kita yang ada, menjadi sebuah ambisi. Tetapi apabila kita mampu menyamakan resonansi atau frekuensi dengan kemampuan dan fakta yang kita miliki, akan menjadi senyawa yang sangat hebat, dan ini akan mengantarkan keberhasilan kita di dalam meraih cita. Lalu ada pertanyaan, are you ready for the Deception era? Di mana ini era yang hadir ketika kemajuan teknologi tidak terbantahkan, hadirnya deras seperti bak banjir dan tsunami. Nah, era disruption ini adalah era yang penuh goda. Kita hari ini penuh goda. Penuh goda di dalam suatu aktivitas, penuh goda di dalam waktu, penuh goda di dalam meningkatkan pola hubungan dengan yang lainnya. Nah, ketika kita mampu di era ini, maka kita akan menjadi luar biasa dan mampu menghadapi tantangan, hambatan, ataupun gangguan. Disruption era tidak bisa dihindari karena dia datang di dalam relung-relung kehidupan manusia, bahkan menerjang organisasi tanpa pandang bulu. Lanjut bahwa kita di era milenial ini adalah kalau kita menutup diri, tidak membuka diri, tidak memperlebar wawasan dan cakrawala pikir kita, bahkan tidak bisa menyibakkan aletheia-aletheia yang menghalangi kita untuk melihat ke depan, adalah kerugian besar. Apa itu aletheia yang kita lihat itu? Karena kita hobi terhadap kemajuan teknologi yang kita sebut dengan teknophobia. Apabila kita tidak melakukan suatu sapaan-sapaan yang akrab terhadap teknologi, kita akan ditinggalkannya. Akan tetapi sebaliknya, kita tidak boleh mania terhadap teknologi atau kita sebut teknomania. Mari di era milenial itu sapalah teknologi dengan kemampuan yang ada. Lanjut bahwa ketika kita dihadapkan pada era penuh goda atau disebut dengan disruption era itu, kadang-kadang kita akan menjadi kecil dan tidak bisa berbuat apa-apa karena tumpukan-tumpukan kemajuan akhirnya menghilangkan nafsu kita untuk bermanuver yang lebih bagus. Oleh karenanya kita harus punya mental agility. Ada 2 buku yang ditulis, antara yang ditulis oleh Wilma Kostral dalam The Agile Mind atau The Mental Agility Book yang uh, sudah di-Indonesiakan. Tinggal kita mencari e-booknya di wilayah-wilayah maya. Ini ada gambaran sebuah botol seperti terisi vitamin atau mungkin mineral-mineral yang membantu mental agility kita. Ini hanya gambaran semata yang artinya bahwa kita harus tidak boleh menghentikan suatu asupan luar biasa terkait dengan membangun mental itu sendiri. Kelincahan mental dituntut oleh kita sehingga kita mampu mensiasati suatu percepatan, sehingga yang kita sebut dengan speed and innovation, hanya kecepatan kita untuk menanggapi segala sesuatu dengan inovasi-inovasi atau
ya kita sebut dengan creativity. Perlu ternyata ambisi sehat. Lee Strobel, the ambition. Kemudian juga kita juga tidak boleh ambisi kita tertutup sehingga menjadi ambisius yang keliru. Jadi healthy in ambition, ambisi yang sehat. Kemudian juga ada beberapa tulisan dengan activating your ambition. Ambisi sehat itu bagaimana? Cukup begini saja, bahwa kalau kita dengan kawan-kawan kita biasa-biasa saja, saat tertentu kita menunjukkan kita punya ambisi sehat. Ada sebuah cerita di sekolahan SD di Bilangan, Surabaya Utara. Seorang guru itu selalu punya ambisi sehat. Ketika ada semacam ulangan umum atau mungkin ya tes-tes sumatif di kampusnya atau di sekolahnya, dia selalu membuat makanan-makanan yang diberikan kepada temannya. Setelah ditanya, saya ingin hidup saya sebagai guru. Di sini, setiap ada kegiatan apapun, saya yang menyediakan jajanan dan tanpa bayar. Itu adalah ambisi sehat yang dia miliki karena dia janji pada dirinya sendiri untuk orang lain. Dia tidak ingin dipuji, tidak ingin diberikan sanjungan. Dia ingin menunjukkan bahwa dia different with others, berbeda dengan yang lain karena memiliki ambisi sehat yang semacam itu. Amalan hanya membuat ya beberapa makanan yang kita lihat itu remeh-temeh. Di Surabaya disebut ote-ote saja, dia terbuat dari tepung, kemudian diberi beberapa irisan wortel, kemudian dicampur dan digoreng hanya begitu saja, kemudian disandingkan dengan beberapa cabai cabai hijau yang pedas itu, ternyata mengingatkan kepada kita semua bahwa dia memiliki ambisi sehat yang luar biasa. Hari ini kita tekankan bagaimana kita membangun healthy ambition. Jadi ambisi-ambisi yang sehat kita tunjukkan kepada semuanya bahwa kita bisa berbuat baik dengan berbeda dengan yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa untuk yang akan datang dan selamat pagi.